Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti dengan NIM 21082050002 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfa. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Wali al-Din Ar-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Rahman bin Khaldun al-Hadrami. Silsilah nasabnya yaitu terhubung dengan sahabat Nabi Wail bin Hajar. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia yaitu pada 1 Ramadan 732 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi dalam usia 73 tahun. Ia berasal dari keturunan bangsawan Bani Khaldun. Bani Khaldun berhijrah ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke tangan Reconquista pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Ibnu Khaldun ini dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama yang terpandang yang memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Ia belajar ilmu qiraat dari ayahnya. Nah, sementara ilmu yang lain seperti bahasa Arab, hadis, dan fikih yaitu dipelajari dari berbagai guru yang terkemuka pada masanya. Di antaranya yaitu ada Abu al-Abbas al-Qasas dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Ia juga bergelar dengan Wali al-Din pada saat menjabat hakim di Mesir dan terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Pengembaraannya dalam mendapatkan ilmu yaitu sangat jauh. Berbagai wilayah pada masa itu ia jelajahi seperti di Andalusia atau yang sekarang itu Spanyol, Maroko, Persia, dan Tilimsin atau Aljazair. Tokoh ekonomi Islam klasik yang satu ini memiliki kepakaran dalam berbagai ilmu seperti ilmu fikih, sejarah, dan sosiologi. Dalam bidang pemikiran beliau itu mengkaji tentang sosiologi dalam bidang ilmu ekonomi. Pemikirannya tersebut di dalam karya besarnya Al-Muqaddimah, sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 Masehi yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa yang memuat pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh lingkungan, geografis, dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Nah, beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun ini yang dalam lintas sejarah perekonomian dunia dapat disamakan dengan pemikiran para tokoh pemikir ekonomi modern. Di dalam bukunya yaitu Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun memiliki pemikiran mengenai konsep nilai, konsep harta, dan konsep uang. Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai sosiolog dan sejarawan muslim yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Nah, konsep ekonomi yang sudah ia bahas yaitu meliputi nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi, dan manfaat perdagangan. Nah, konsep pembangunan yang ia tawarkan terformulasikan dalam 8 nasihat utama, antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Nah, apa saja sih 8 nasihat itu? Yang pertama yaitu pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariat. Yang kedua yaitu syariat tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan. Yang ketiga yaitu kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat. Yang keempat yaitu masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan. Yang kelima yaitu kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Yang ketujuh, keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia. Dan yang nomor 8 yaitu pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Khaldun. Nah, karya-karya Ibnu Khaldun ini banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar.
Muqaddimah dan Al-Tarif, yang sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Tarif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Tarif merupakan bagian penutupnya. Nah, Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului para pemikir barat modern seperti Adam Smith dan David Ricardo. Selanjutnya yaitu wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir 6 abad yang lalu sampai sekarang itu tidak diragukan, merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Yang pertama yaitu persoalan ekonomi. Nah, soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah bagian ke-5, yaitu motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab ini memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut tenaga dan dari sudut penggunanya. Nah, adapun dari sudut tenaga terbagi kepada yang pertama, tenaga untuk mengerjakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dinamakan ma'ash atau penghidupan. Yang kedua yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak, masal subjektif, dinamakan tamawul atau perusahaan. Sedangkan dari kegunaannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan rizki. Yang kedua yaitu kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Yang kedua yaitu usaha pribadi dan perusahaan umum. Nah, pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Di dalam surat Hud ayat 6, Allah memakai perkataan rizki bagi segala makhluk yang melata di bumi. Dan di dalam ayat lain Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rezeki. Adapun perkataan kasab tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 141 Allah menggunakan perkataan kasab bagi usaha suatu umat bangsa. Selanjutnya yang ketiga adalah mata uang memegang peranan penting. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini Ibnu Khaldun itu meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian, ialah melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Yang kedua yaitu menjadi alat perhubungan seperti devizin atau qoniah, dan yang ketiga itu menjadi alat simpanan di dalam bank-bank atau zakhirah. Selanjutnya yang keempat, soal ekonomi dalam 33 pasal. Nah, Ibnu Khaldun di dalam bukunya yaitu Muqaddimah yang dibagiannya dalam 33 pasal, semuanya itu dapat disimpulkan dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu pasal 1 mengenai terminologi dari kata-kata ekonomi sebagaimana yang sudah dibahas tadi. Yang kedua yaitu pasal 2 mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada 2 golongan dengan macam-macam usahanya. Yang ketiga yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 7 menguraikan usaha-usaha yang bukan atau jilid menjadi usaha ekonomi dan juga uraian tentang faktor-faktor iuran yang ada pengaruh di dalamnya. Yang keempat yaitu pasal 8 khusus mengenai soal pertanian. Nah, pertanian dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terutama makan. Yang kelima yaitu pasal 9 sampai dengan pasal 15 yaitu mengupas soal-soal perdagangan di dalam segala segi. Yang terakhir itu pasal 16 sampai dengan pasal 33 memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya. Prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain yaitu prinsip produksi, pelibatan jasmani dan pemikiran atau rohani, pemenuhan kebutuhan umum, dan untuk kepentingan orang banyak atau kemakmuran bersama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang Ibnu Khaldun. Saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini
terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.